Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas ekspor Kabupaten Subang, daya saing ekspor Subang, kinerja ekspor komoditas pertanian Subang, dan juga faktor penentu ekspor Subang. Di sini selanjutnya ada jumlah paper yang terpilih menggunakan metode Prisma. Yang pertama, identifikasi. Itu kita dapat 42 hasil awal daripada pencarian. Kemudian di proses kedua yaitu penyaringan, dihapus duplikat 7, sisa 35 lagi. Kemudian dihapus karena tidak relevan atau bukan Subang dan juga bukan ekspor, 24, sisa 11. Kelayakan dihapus artikel karena bukan penelitian ilmiah, sisa 5, dan dimasukkan 5 paper penelitian ilmiah menjadi bahan tinjauan. Ini merupakan hasil review penelitian. Yang pertama, Suherman dan kawan-kawan tahun 2022, permasalahan riset bagaimana kinerja ekspor kopi Subang dan faktor yang mempengaruhinya. Metode dan metodologinya deskriptif, kuantitatif, analisis data sekunder, analisis regresi linear. Hasil daripada penelitian, kinerja ekspor meningkatkan faktor utama kualitas harga, akses pasar, kendala rantai pasok belum efisien. Kemudian yang kedua ada Wulandari dan Setiawan, tingkat daya saing manggil Subang dibanding daerah lain. Itu untuk permasalahan risetnya. Untuk metode dan metodologinya, analisis revealed comparative advantage, analisis deskriptif, berarti berdaya saing tinggi namun kendala standar mutu dan sertifikasi belum merata. Itu untuk hasil penelitiannya. Kemudian yang ketiga ada Pratama dan Rahayu tahun 2024, peran sistem resi gudang dalam peningkatan ekspor Subang. Itu di permasalahan risetnya. Kemudian untuk metodologinya, survei kualitatif, studi kasus, wawancara, dan juga observasi. Untuk hasil penelitiannya mempermudah modal dan pembiayaan, peningkatan volume dan nilai ekspor kopi, keterbatasan jangkauan terbatas. Kemudian yang keempat dari Santoso tahun 2025, untuk permasalahan risetnya, hambatan utama pengembangan ekspor komoditas Subang. Untuk metodologinya, survei kuantitatif, analisis deskriptif, dan uji statistik. Untuk hasil penelitiannya, hambatan biaya logistik tinggi, kualitas belum seragam, keterbatasan informasi pasar, dan juga kurangnya sertifikasi internasional. Dan yang terakhir yang kelima, Lestari dan Firmasa tahun 2026. Untuk permasalahan risetnya, strategi pengembangan ekspor komoditas unggulan Subang. Nah, untuk metodologinya, analisis SWOT dan juga AHP. Untuk hasil penelitiannya, peningkatan kualitas sertifikasi kemitraan dan verifikasi pasar komoditas utama kopi, manggis, dan juga nanas. Penelitiannya, belum ada penelitian yang mengukur hubungan langsung antara kualitas produk, biaya logistik, dan kinerja ekspor secara terintegrasi di Kabupaten Subang. Yang kedua, belum ada analisis mendalam tentang pengaruh sertifikasi internasional terhadap daya saing dan volume ekspor secara spesifik untuk komoditas hortikultura. Dan yang ketiga, belum ada penelitian yang menguji efektivitas kebijakan pemerintah daerah secara empiris terhadap peningkatan ekspor. Untuk daftar variabel penelitiannya, untuk variabel bebasnya ada kualitas produk ekspor, biaya logistik, sertifikasi dan standar mutu, terus ada dukungan kebijakan dan fasilitas pemerintah, terus yang terakhir ada akses informasi dan pasar. Untuk variabel terikatnya, pertama ada daya saing komoditas ekspor, kedua ada kinerja ekspor yang berisikan volume dan juga nilai. Nah, untuk pernyataan permasalahannya, yang pertama bagaimana pengaruh kualitas produk, biaya logistik, dan sertifikasi terhadap daya saing komoditas ekspor di Kabupaten Subang. Yang kedua, sejauh mana dukungan kebijakan pemerintah dan akses informasi pasar mempengaruhi kinerja ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Subang. Kemudian
Dilanjutkan dengan kendala dan harapan. Di sini ada 2 poin yang di highlight. Yang pertama ada apakah kendala paling berat dalam mengembangkan ekspor, dan yang kedua dukungan apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.